Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hebat. Apa kabar anak-anakku hari ini? Baik. Baik, sehat ya semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar ayah bundanya di rumah? Sehat juga? Ya, terima kasih anak-anakku. Hari ini sudah bersemangat mengikuti pembelajaran melalui Zoom. Ya, Ibu akan mengingatkan kembali untuk ayah bunda di rumah, jangan pernah bosan mengingatkan Ananda untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan apabila hendak keluar rumah atau bertemu dengan orang yang tidak serumah, ya, untuk menghindari penularan wabah virus COVID-19. Kemudian, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda di rumah yang telah membimbing Ananda dalam pembelajaran daring hari ini. Ibu akan mengecek kesiapan kalian. Kesiapannya dimulai dari pakaian. Apakah kalian sudah berpakaian rapi? Sudah. Sudah, ya. Apakah hari ini kalian sudah sarapan? Sudah, pinter. Posisi duduknya harus betul. Sudah duduk yang tegak dan rapi? Ah, hebat. Oh ya, tadi Ibu sudah mengirimkan link absensi yang harus kalian isi melalui link Google Form. Sudah mengisi absensi, Nak? Sebentar, ya. Yang mengisi link absensi baru ada 11 orang ya. Tadi ayahnya Fadli izin untuk masuk gabung ke Zoom-nya agak terlambat karena ayahnya harus bekerja terlebih dulu. Sebelum kita mengawali kegiatan, kita harus berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini di dalam pembelajaran ini bermanfaat untuk Ibu dan juga untuk kalian di hari yang akan datang ya. Dastan, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Dastan, hebat ya, sudah bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, anak-anakku, untuk memupuk rasa nasionalisme di dalam diri kita, maka kita akan menyanyikan lagu nasional, Berkibarlah Benderaku. Siapa yang bisa memimpin teman-temannya bernyanyi supaya suaranya tidak bertabrakan? Kesya, bisa pimpin teman-temannya bernyanyi, Kesya? Ya, oke. Ayo Kesya. Nampak suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Tetap pujaan bangsa siap bermengharum serangga semua Iya, terima kasih. Kesya sudah memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Apa ya pesan yang terkandung untuk kita
Ada yang tahu? Berani berjuang demi negara. Iya, betul. Kesya, ada lagi yang tahu? Menghargai Oh iya, bendera. menghargai. Kita harus menghargai bendera merah putih. Iya, betul sekali. Ya, jadi anak-anakku, pesan dari lagu yang barusan kita nyanyikan bersama adalah kita harus memastikan bahwa bendera merah putih senantiasa berkibar di seluruh wilayah Nusantara. Ya, nah, karena bendera merupakan identitas dari suatu bangsa. Bendera merah putih adalah bendera resmi negara Indonesia yang telah diperjuangkan untuk tetap berkibar di setiap wilayah Nusantara oleh para pahlawan dengan penuh pengorbanan. Ya, nah sebagai tanda bangsa Indonesia telah merdeka. Dengan cara bagaimana kita dapat memperjuangkan kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Belajar giat dengan baik. Bagaimana, Dasta? Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh, betul. Jadi kita-kita ini adalah juga pahlawan. Pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Misalnya, Ibu dengan berjuang mencerdaskan anak-anak bangsa seperti kalian. Ya, nah kalian pun adalah pejuang. Ya, berjuang untuk memperkaya ilmu agar menjadi generasi yang cerdas dan berbudi pekerti. Hari ini kita akan belajar tema berapa ya? Tema 3. Tema 3. Subtema 3. Subtema 1. Ya, baru di awal. Ya. Siapa yang tahu apa judul dari tema 3? Benda di sekitarku. Betul, benda di sekitarku. Kemudian subtema 1, apa judulnya? Aneka benda di sekitarku. Betul, apa hubungannya tema yang akan kita pelajari ini dengan judul lagu yang tadi kita nyanyikan? Bendera merupakan benda di sekitar. Iya, benda yang ada di sekitar kita. Pinter, Dastan ya. Oke, baik. Nah, di pembelajaran tema 3, subtema 1 dan pembelajaran 1 ini memuat tematik dari muatan pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Siapa yang tahu? Apa kira-kira materi yang akan kita pelajari hari ini? Tentang benda di sekitarku. Iya, tentang benda di sekitarku. Apalagi? Ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda, iya betul. Ada lagi? Ukur benda. Mengukur benda, tepat sekali ya. Jadi hari ini, iya, materi yang akan kita pelajari adalah mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan. Kemudian, menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku, ya. Oke, siapa yang sudah membaca buku paket halaman 1 sampai 7, kemudian bahan ajar yang Ibu kirim? Ibu sudah kirim bahan ajarnya di WA group ya. Siapa yang sudah membaca? Aku. Aku, Rafid. Ya, Rafid. Siapa lagi yang sudah membaca? Dastan. Iya, Dastan. Kesya juga. Iya. Yang lainnya sudah membaca belum? Sudah. Sudah, oh, Adelia pinter. Nah, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu yang pertama, kalian diharapkan dapat menganalisis informasi dari teks bacaan dengan benar. Kemudian, mengkategorikan benda dan non-benda berdasarkan teks bacaan dengan benar dan menerapkan pengelompokan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Nah, kemudian kalian diharapkan dapat menyajikan pokok informasi pada tabel atau mind map secara tepat. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat menguraikan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku. Yang keenam, kalian diharapkan dapat mengukur panjang benda di sekitar dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Lalu, yang ketujuh, kalian diharapkan dapat mengatasi permasalahan terkait pengukuran panjang
suatu benda menggunakan alat ukur penggari. Yang terakhir, tujuannya adalah kalian diharapkan dapat menyajikan penyelesaian masalah terkait pengukuran panjang suatu benda menggunakan alat ukur penggaris. Siapa yang masih ingat pembelajaran di tema 2? Menyayangi tumbuhan dan hewan. Iya, betul. Menyayangi tumbuhan dan juga hewan. Apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Tumbuhan dan hewan merupakan benda hidup. Hebat. Iya, betul sekali. Kata Dastan, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Bagaimana? Apakah gelas juga ada hubungannya dengan materi pada hari ini? Ada. Apa hubungannya, Kesha? Kita ada benda hidup dan benda mati. Iya, betul. Di sekitar kita ada benda hidup dan juga benda mati. Lalu, apa hubungannya gelas dengan materi yang akan kita pelajari? Benda mati. Karena gelas Tapi memiliki ruang dan masa. Oh iya, wah hebat. Oke, karena gelas juga merupakan benda yang ada di sekitar kita ya. Kemudian, batu. Kalau batu bagaimana? Ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari? Ada. Ada. Apa kira-kira hubungannya ya? Ya, batu juga merupakan iya, benda yang ada di sekitar kita. Wah, tadi ada yang menyebutkan bahwa batu merupakan benda mati. Kemudian, bagaimana dengan buku? Apakah buku juga berkaitan dengan benda? Iya. Iya. Apakah buku juga merupakan benda? Benda mati. Baik. Wah, anak-anak ibu hebat sudah menanggapi pertanyaan dari ibu dengan sangat baik. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan benda? Menempati dan mempunyai masa. Wah, hebat. Ya, menurut Dastan, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa ya. Benar. Iya, oke. Benar ya, teman-teman. Berarti sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Dastan, yaitu benda merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Apa itu massa? Berat. Berat. Betul. Apakah berat dapat ditimbang? Bisa. Bisa ya, ditimbang ya. Selanjutnya, ayo kita membaca. Siapa yang sudah bisa baca, lancar bacanya? Keisha. Kesha, oke. Iya. Baik. Kesha, Ibu minta Kesha membaca judul bacaannya, kemudian membaca paragraf 1 ya, sampai kata ini, cara ditimbang titik ya, dengan memperhatikan tanda baca ya nak ya. Ya. Sudah belajar tanda baca ya? Di situ ada kata tanya. Jadi, jika ada kata tanya, maka suku kata di akhir nadanya menjadi naik. Misalnya, apakah benda itu? Gitu. Jadi naik ya nadanya. Kemudian jika kalian bertemu dengan tanda titik, maka suku kata yang terakhir, da, benda. Berarti kata suku kata da itu nadanya menjadi turun. Ya, misalnya batu, gelas, dan buku juga benda. Jadi turun nadanya ya. Bisa ya Kesha ya? Silahkan Kesha dibaca. Benda-benda sekitar kita. Apakah benda itu manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda? Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah Kamu, merupakan benda hidup? apakah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Wah, hebat. Kesha pintar. Sudah bisa membaca menggunakan tanda baca yang baik. Nah, siapa yang mau melanjutkan paragraf kedua? Aku, Bu.
Aku Syahila. Syahila. Iya, silakan Syahila dibaca. Manusia, hewan, tumbuhan, batu dan buku menempati ruang. Iya. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas termasuk bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Wah, hebat Syahila ya. Terima kasih Syahila sudah bisa membaca menggunakan tanda baca. Nah, dari bacaan ini, di situ ada pengertian benda tidak ya? Ada Ada. Apa sih yang dimaksud dengan benda tadi? menempati ruang dan mempunyai massa. Iya, Keisha betul. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Dan apa lagi? Dapat ditimbang. Iya, dapat ditimbang ya. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan berlawanan, ya. Misalnya ada saudara dan bukan saudara. Nah, jika benda, apakah juga memiliki lawan katanya? Iya. Iya, apa lawan kata benda? Benda. Iya, betul, Dastan, bukan benda. Jadi ada benda dan juga ada yang bukan benda. Bagaimana ya membedakan benda dan bukan benda? Benda bisa ditimbang. Bukan benda bisa ditimbang. Baik, Keisha. Bagaimana cara membedakan benda dan bukan benda? Benda menempati ruang dan mempunyai massa dan bisa ditimbang. Kalau bukan benda tidak bisa ditimbang dan tidak mempunyai massa. Oke, terima kasih Keisha. Ada yang mau menanggapi? Apakah jawaban Keisha sudah betul atau masih ada yang kurang? Benda Dastan? tidak menempati ruang. Oh iya, baik. Kalau bukan benda tidak menempati ruang ya? Iya. Iya, terima kasih Dastan sudah menanggapi. Apakah antara benda dan bukan benda itu memiliki ciri-ciri untuk dibedakan? Wujud dan tidak berwujud. Oh gitu, jadi ada yang punya wujud, ada yang tidak berwujud. Yang lain? Ukuran bentuk. Oh, memiliki ukuran dan bentuk. Apa saja ya yang termasuk benda dari bacaan itu? Buku, gelas, batu. Tuh, apalagi yang termasuk benda di dalam bacaan tadi? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Oh iya, pinter. Yang lainnya juga boleh menjawab ya. Ada berapa jenis berdasarkan bacaan itu? 2. Iya, ada 2. Iya, Rafid. Sebutkan Rafid, jenis benda apa saja? Alif mau jawab, Alif? Oh iya, betul Rafid. Benda mati dan juga benda hidup. Sekarang Ibu mau tanya sama Alif. Tadi kata Rafid, benda dibagi menjadi 2 jenis, benda hidup dan benda mati. Berdasarkan bacaan, apa saja yang termasuk benda hidup menurut Alif? Iya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Hebat. Halo Dikta. Halo. Ya, Alif sudah menyebutkan jenis benda hidup. Ibu mau tanya sama Dikta, yang benda-benda apa saja yang termasuk benda mati dari bacaan? Batu, gelas, dan buku. Dan buku. Wah, hebat ya anak-anakku. Betul sekali seperti yang tadi kalian sebutkan. Jadi, Ibu berikan konfirmasi ya, bahwa tadi sudah disebutkan di dalam bacaan, benda adalah milik segala yang mempunyai ruang dan mempunyai massa. Massa benda dapat ditimbang. Lalu ciri-ciri bukan benda, yaitu segala yang tidak mempunyai ruang dan tidak mempunyai massa. Kemudian massa benda juga tidak dapat ditimbang. Benda itu dibagi menjadi berapa jenis tadi? 2. Benda apa saja? Benda hidup dan benda mati. Betul. Benda hidup dari bacaan tadi, apa saja tadi disebutkan? Manusia, dan tumbuhan. Dan tumbuhan. Wah, hebat-hebat. Yang termasuk benda mati dari bacaan tadi apa saja? Batu, dan gelas. Iya, hebat sekali. Masih ingat ya. Ya, yang termasuk benda mati dari bacaan tadi adalah gelas, kemudian batu, dan juga buku. Anak-anakku, bisa mendengar suara Ibu, Nak? Ya. Bisa. Apakah benda-benda yang ada di sekitar kita dapat kita kelompokkan berdasarkan sifat fisiknya?
Bisa. Bisa. Sifat fisik dari benda dapat kita amati, dapat kita lihat, dan juga dapat kita raba. Sebutkan apa saja sifat fisik dari benda. Ukuran, bentuk, warna. Oh iya betul ya, ada ukuran, ada mempunyai bentuk ya, dan juga memiliki warna ya. Baik, wah anak-anak ibu sudah hebat nih. Agar ibu lebih yakin, kalian sudah memahami perbedaan benda dan non-benda. Ayo mengamati mana yang benda dan mana yang bukan benda. Adelia, Bu. Adelia. Oh ya Keisha, baik. Siapa dulu nih? Adelia dulu ya. Ya. Adelia menyalakan mic-nya. Udah, Bu. Iya, mana yang termasuk benda Adelia? Ember, minyak goreng, radio, hewan. Iya, silakan Keisha. Ada yang mau ditambahkan? Ember, es, radio, kelinci, balon, minyak. Es bukan benda, Bu. Es bukan benda. Kenapa es bukan benda, Aulia? Kelinci bukan benda, Bu, karena hewan. Oh ya, kelinci bukan benda. Hidup kelinci. Oh, kata Dastan, hewan itu termasuk benda hidup tuh, kata Dastan Syahila. Bagaimana tuh? Teman yang lain ada yang bisa menanggapi? Betul tidak yang dikatakan oleh Dastan tadi? Hewan adalah benda hidup katanya. Kelinci. Betul ya, Alif ya. Oke, kalau begitu sekarang coba Ibu minta Alif menyebutkan yang bukan benda. Api unggun, cahaya, lagu. Iya, panas api unggun, cahaya, dan lagu atau suara ya. Apa alasannya? Karena tidak panas dan tidak menempati ruang. Iya, iya, tidak menempati ruang dan tidak mempunyai massa. Ya, tidak dapat ditimbang juga. Bagaimana nimbangnya ya? Panas, api unggun, cahaya, dan juga suara. Betul tidak ya yang tadi dijawab oleh teman-temannya? Nah, Ibu akan mengklarifikasi tanya jawab kita tadi. Yang termasuk benda adalah Radio, minyak goreng, ember, ya, radio, hewan, ya. Hewan juga termasuk benda. Kemudian ada es. Es juga merupakan benda karena mempunyai ruang dan juga mempunyai massa. Massanya juga bisa ditimbang. Selanjutnya adalah balon. Balon juga dapat ditimbang karena di dalamnya terdapat gas. Iya betul, udara atau gas. Kemudian yang bukan benda di dalam gambar tadi adalah api, iya, panas, api unggun, kemudian cahaya lampu, dan juga suara. Hebat ya, anak-anak ibu sudah bisa membedakan mana benda dan bukan benda. Selanjutnya, coba kamu perhatikan benda-benda di sekitarmu. Coba perhatikan, apakah benda-benda tersebut memiliki warna? Iya. Apakah benda-benda tersebut memiliki bentuk? ada, Ada. Apakah benda-benda tersebut juga memiliki ukuran? Iya, ada ya, memiliki warna, memiliki bentuk, juga memiliki ukuran. Apakah ada ciri fisik lain? ada, Ada. Apakah ciri fisik lain? ada yang kuat dan ada juga yang tidak kuat. Berarti dilihat dari bahannya ya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Wah, ternyata benda memiliki banyak ciri fisik ya. Baik, kita perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan. Kita bermain menyebutkan ciri fisik benda yuk. Kita bisa amati. Syahila sebutkan satu benda yang kamu lihat dari gambar. Jam memiliki bentuk tidak Syahila? Memiliki Apa bentuknya Syahila? lingkaran. Kemudian memiliki warna tidak? Iya. Apa warnanya? Merah. Kira bahannya terbuat dari apa ya? Plastik. Nah, kalau kita raba, kita tekan, kita sentuh, wujudnya berbentuk apa ya? Padat. Padat. Wah, hebat. Lalu Ibu akan bertanya kepada Jabar. Halo, Jabar. Halo. Ya, Jabar, coba sebutkan satu nama benda dari gambar yang kalian lihat. Apakah ban memiliki ukuran? Bagaimana ukuran ban? Lingkaran.
Besar. Besar. Bagaimana bentuknya, Jabar? Lingkaran. Wah, hebat. Apa warnanya, Jabar? Hitam sama putih. Hitam sama putih. Wah, hebat. Baik. Adelia. Halo, Adelia. Ya, Bu. Iya. Coba sebutkan satu benda yang kamu lihat dari gambar. Bangku. Bangku. Ada bangku ya? Apakah bangku memiliki ukuran? Memiliki Bagaimana ukurannya bangku, Adelia? besar. Besar. Apakah bangku memiliki warna, Adelia? Memiliki Apa warnanya? coklat. Iya, coklat, betul. Kalau diraba, bangku itu bagaimana tingkat kekuatannya? Kuat. Kuat. Nah, anak-anakku, dari gambar-gambar ini kita dapat mengelompokkan beberapa benda yang ada pada gambar berdasarkan sifat fisiknya. Misalnya, berdasarkan warna. Coba, Kesya, sebutkan benda yang memiliki warna yang berbeda. 4 saja. Apel. Apel yang dipotong. Yang dipotong, berarti cake ya. Cake-nya berwarna apa? Coklat. Coklat. Kemudian, apalagi yang berbeda warna? Ungu dan pink. Ungu dan pink. Iya, ada lagi? Topeng. Memiliki warna apa? Putih. Iya, betul. Benda-benda yang disebutkan oleh Kesya itu dapat kita kelompokkan berdasarkan warnanya. Sekarang, Ibu mau tanya kepada Dastan. Sebutkan beberapa benda yang terdapat dalam gambar yang dapat kita kelompokkan berdasarkan ukurannya. Dari yang terkecil hingga yang terbesar, 4 benda saja. Kue, kemudian apel, lalu topeng, satu lagi apa? Bangku. Bangku. Wah, hebat. Dastan sudah bisa mengurutkan benda dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Jadi benda-benda yang barusan disebutkan oleh Dastan dapat kita kelompokkan berdasarkan ukurannya. Silahkan kalian amati dulu satu persatu. Nanti kita akan mengelompokkan benda berdasarkan sifat fisiknya. Sudah diamati, Nak? Sudah. Oke. Sudah. Kita akan menerapkan pengelompokan benda sesuai dengan sifat fisik benda. Benda-benda pada gambar yang ada di baris pertama. Di situ ada kursi ayunan, helm, boneka, dan juga cat berwarna ungu. Benda-benda baris pertama ini dapat kita kelompokkan berdasarkan sifat fisik apa? Warna. Iya, betul sekali, Dastan. Baris yang kedua, di situ ada jam, kemudian Bingkai. Ngopeng. Warna ngopeng. peng. Iya, benda tersebut dapat kita kelompokkan berdasarkan apa? Bentuk. Berdasarkan bentuknya, betul sekali. Kemudian, baris yang ketiga ada paku. Ornamen bel. Iya, ornamen bel. Ya, kepala panda. Paku. Sepeda. Baik. Benda-benda yang ada di baris yang ketiga dapat kita kelompokkan berdasarkan sifat fisik apa? Ukuran. Betul sekali, anak-anak Ibu hebat. Nah, kemudian baris yang keempat, di situ ada tumpukan buku dan juga susu. Nah, dua benda tersebut dapat kita kelompokkan berdasarkan sifat fisik apa? Wujud. Kalau buku wujudnya apa? Iya. Kemudian kalau susu wujudnya adalah air. Iya, tepat sekali. Coba perhatikan baris yang paling bawah. Itu ada potongan kue, kemudian tumpukan kardus, lalu ada tangga, dan juga apa satu lagi? Tang. Nah, itu adalah gunting kawat ya, atau tang. Benda-benda tersebut dapat kita kelompokkan berdasarkan sifat fisik apa? Kekuatannya ya, betul sekali ya. Baris yang atas tadi dapat kita kelompokkan berdasarkan warna. Baris yang kedua dapat kita kelompokkan berdasarkan bentuk. Baris yang ketiga dapat kita kelompokkan berdasarkan ukuran. Ya. Kemudian baris yang keempat dapat kita kelompokkan berdasarkan sifat fisik wujudnya. Ya, ada yang padat dan juga cair. Kemudian baris yang terakhir dapat kita kelompokkan berdasarkan sifat fisik kekuatannya. Ya, sudah merasa bosan belum? Belum. Belum.
Oh, ada yang sudah bosan. Baik anak-anakku. Nah, supaya kalian tidak bosan, Ibu akan mengajak kalian bermain, mencari perbedaan dari dua gambar. Ibu akan memberi waktu kepada kalian 100 detik. Nah, kalian cari 3 perbedaannya. Simak ya. OMG. Udah tahu. Tahu ini barang tahu banget. Iya, 25 detik lagi. Ya. 25 detik. Sudah ketemu perbedaannya? Udah. Baik. Siapa yang mau menjawab? Aku jabat. Ada Oke, Ibu tunjuk ya. Yang pertama, silakan Dikta. Sebutkan 1 perbedaan yang kamu temukan. Ada apa Dikta? Dekat tempat sampah di sini di sebelah ini ada titik, sebelah kanan ada titik, yang sebelah kiri ada. Oh iya, baik. Maksud Dikta adalah jumlah sampah yang berserakan di tong sampah ya. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan berbeda ya. Ya. Oh iya, hebat. Silakan Alif, cari 1 perbedaan yang lain. Di gambar ke-1 ada 2, di gambar kedua ada 3 titik. Yang dekat air. Yang dekat air. Oh iya, di sini ya. Iya, di dekat air di sebelah kiri ada 2 titiknya. Kemudian di sebelah kanan ada 3. Iya, betul. Fadli, sudah ketemu belum perbedaannya? Sudah menemukan perbedaan yang lain? Belum, Bu. Oke, tidak apa-apa. Dastan. Ya, silakan Dastan. Apa perbedaan dari kedua gambar yang lain? Atas meja rias. Ini, kenapa? Ini cuma ada 1, yang di sini ada 2. Iya, ya di dekat kaca meja rias. Iya, di sebelah kiri hanya ada 1, sepertinya itu bedak ya. Kemudian di sebelah kanan ada 2 ya lingkarannya. Ada lagi Dika. Ya, silakan Dika. Di dekat ada gelas di kanan, gelasnya ada susunya, di sebelah kiri nggak ada, Bu. Di dekat laptop ini ya? Iya. Iya, yang di sini ada putih-putihnya ya. Yang di sebelah kiri tidak ada ya? Iya. Ya, betul. Ada 1 lagi loh perbedaannya. Siapa? Gila, Bu. Siapa? Gelas selimut ada warna hitam, yang Oh sebelahnya iya, nggak ada. selimut warna biru ya. Di sini tidak ada garisnya ya. Yang di sebelah kanan ada garisnya ya. Ya. Wah, hebat. Anak-anak Ibu matanya masih jeli ya. Berfungsi dengan baik. Apa hubungannya membedakan 2 gambar dengan materi yang kita pelajari? Kalian dapat memperkaya kosakata tentang benda. Jadi benda-benda di sekitar kita itu banyak sekali. Nah, kalian tadi sudah hebat bisa menyebutkan nama-nama benda yang memiliki 2 perbedaan. Kita kembali lagi ke materi pembelajaran. Anak-anak, pernahkah kalian melihat benda seperti yang Ibu tampilkan ini? Pernah. Ada 4 benda. Benda mana saja yang sering kalian lihat di dalam kehidupan sehari-hari? Penggaris. Ya? Meteran. Pelajaran. Meteran apa? Semuanya guru. Semuanya. Benda-benda tersebut dapat kita kelompokkan berdasarkan apa? Fungsinya. Iya, betul sekali. Kalau benda tersebut dapat kita kelompokkan berdasarkan fungsinya. Apa ya fungsi dari benda-benda tersebut? Apa fungsinya? Untuk Penggaris. Benda yang kecil. Benda. Iya, untuk mengukur panjang benda. Betul sekali. Apa satuan yang biasa kalian lihat pada alat ukur tersebut? Sentimeter. Meter, ada lagi? Kilometer. Kilometer. Iya. Baik anak-anakku, benda-benda yang kalian lihat di dalam gambar dapat kita kelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Apa sih yang mau diukur? Yang akan kita ukur menggunakan alat ini adalah panjang benda. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Satuan ini adalah satuan baku. Satuan bakunya diantaranya
Misalnya ada sentimeter, meter, kemudian inci, dan masih banyak lagi. Nah, ternyata benda-benda di sekitar kita juga dapat diukur menggunakan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah terdaftar dalam standar internasional. Jadi seluruh dunia tahu bahwa itu misalnya sentimeter, inci, dan juga meter. Kemudian kalau satuan tidak baku, itu yang tahu hanya beberapa orang atau beberapa kelompok orang, seperti itu. Jadi tidak semua orang di dunia tahu dengan satuan tersebut. Misalnya satuan tidak baku itu jengkal. Pernah dengar jengkal? Iya, jengkal adalah dengan meregangkan kelingking dan juga jempol ya. Nah, ini namanya jengkal. Jadi misalnya panjang buku kalian, ya, misalnya seperti ini kertas itu berapa jengkal gitu ya, dijengkalin seperti ini. Nah, jengkal, kemudian langkah, kemudian dipa itu biasanya menggunakan tangan gitu ya. Nah, itu adalah satuan yang tidak baku. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah satuan baku, yaitu satuan yang sudah menjadi standar internasional. Dari alat-alat ukur panjang tadi, siapa yang tahu nama benda ini? Penggaris. Iya, mistar. Mistar atau penggaris. Apa fungsinya? Untuk mengukur apa ya kira-kira? Iya, untuk mengukur benda penggaris dapat kita gunakan untuk mengukur benda kecil. Ini namanya apa ya? Krometer. Iya, benar sekali. Untuk apa kira-kira ya? Mengukur apa? Untuk mengukur meja, lemari, pintu. Iya, untuk mengukur benda yang ukurannya lebih besar seperti lemari, pintu, dan juga jendela. Gambar yang ini namanya apa? Iya, ya, meteran kain. Iya, meteran kain biasanya digunakan untuk apa, Dika? Mengukur tinggi dan lingkaran tubuh. Iya, biasanya digunakan oleh siapa? Penjahit. Iya, digunakan oleh penjahit. Kalau rollmeter biasanya digunakan oleh siapa? Tukang bangunan, iya. Atau pengrajin mebel ya. Alif, biasanya penggaris itu siapa yang suka menggunakan penggaris? Guru. Siswa ya, pelajar ya. Belajar. Iya, siapa lagi? Bu guru juga suka menggunakan penggaris. Benda yang keempat, Jabar. Jabar sudah ngangkat-ngangkat tangan tuh ya. Silakan Jabar, yang ini namanya alat ukur apa Jabar? Meter. Iya, dan untuk apa? Mengukur gedung dan gedung. Mengukur jalan, kedalaman maupun gedung yang ukurannya lebih luas biasanya digunakan oleh siapa ya? Tukang bangunan. Ya, bisa oleh tukang bangunan atau kontraktor. Iya, kontraktor yang atau arsitek ya yang akan mengukur jalan atau ukuran yang lebih luas yang lainnya. Ya, kalian sudah mengenal nama-nama alat ukur dan fungsinya. Sekarang kalian akan mengetahui bagaimana cara menggunakan alat ukur yang sering kita gunakan, yaitu penggaris. Sudah disiapkan alat tulis penggarisnya? Iya, yuk kita praktek mengukur benda yang ada di sekitar kita ya. Coba perhatikan video berikut. Baik, sambil menyimak, silakan dimatikan dulu mic-nya ya. Benda-benda ini merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda ini dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter, tetapi ada juga satuan panjang meter dan ada juga inci. Bagaimana ya cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Pensil ya, letakkan pangkal pensil sejajar angka 0. Setelah itu coba kamu lihat ujung pensilnya sejajar dengan angka berapa. Pada contoh ini ujung pensil sejajar dengan angka 2. Jadi panjang pensil yaitu 2. Sekarang ayo kita berlatih mengukur. Sudah Perhatikan paham gambar cara nomor mengukurnya? 1. Sudah, baik. Sekarang Ibu mau tanya Dikta. Bu. Ya, perhatikan gambar penghapus. Berapa panjang penghapus, Dikta? 3 3 apa satuannya? sentimeter. Iya. Nah, Alif. Halo, Alif.
Iya, gambar krayon hijau Alif. Berapa panjangnya Alif? 7 meter. Oh, 7 meter. 7 Nah, panjang sentimeter. krayon Iya, hijau yaitu betul. 7 cm. Oke, Bu Kesha. Ya, Kesya. Mana? Silakan Kesya. Berapa panjang krayon biru? 10 cm. Panjang 10? krayon biru yaitu 10 cm. Iya, betul. Gambar selanjutnya. Nah, gambar coba selanjutnya. kamu beri sendiri ya. Dastan. Dastan, silakan. Pensil merah. Berapa ukurannya Dastan? 6 cm. Iya, betul. 6 cm. Kemudian siapa? Rafid. Rafid. Ya, silakan Rafid. Panjang spidol berapa panjangnya, Nak? 12 cm. 12 cm. Pinter. Kemudian pulpen. Ya, Adelia silakan. Pulpen berapa panjangnya Adelia? 11 cm. 11 cm. Iya. Kalian sudah berlatih cara mengukur benda. Coba kalian ambil benda kecil, satu benda kecil di sekitar kalian. Apa yang akan kalian ukur? Pensil. Pensil. Oke. Iya, silakan. Silakan ukur seperti di video tadi, panjang dari benda tersebut. 12 cm. 11 cm. Iya, sudah bisa. 12 cm. Sentimeter. 12 cm. Baik. 12 cm. Oke. 12 cm. Aku 15 cm, Bu. 15 cm. Wah, hebat. Kalian sudah bisa mengukur ya. Iya. Oke. Nah, kalian anak-anak hebat sudah bisa mengukur benda-benda di sekitar kita menggunakan satuan baku. Sekarang bantu Anton menyelesaikan permasalahan. Gambar di bawah ini adalah pensil milik Anton. Sebelum digunakan, kondisi panjangnya seperti yang tertera pada gambar. Berapa panjangnya? 8 cm. 8 cm. Nah, setelah digunakan untuk menulis, Anton menyerutnya hingga 2 cm. Berapa sisa panjang pensil Anton? 6 cm. Ya, kalau kita serut berarti panjangnya berkurang atau bertambah panjang? Berkurang. Berkurang ya. Yuk kita bantu Anton menyelesaikan permasalahan. Permasalahan Anton dapat diselesaikan dengan cara panjang pensil Anton sebelum diserut adalah 8 cm. cm. Ketika diserut menjadi berkurang sepanjang 2 cm. Maka jawabannya adalah 8 cm dikurangi 2 cm. Maka hasilnya adalah 6 cm. Nah, kesimpulan dari jawaban permasalahan Anton adalah, jadi setelah diserut, sisa panjang pensil Anton menjadi 6 cm. Wah, hebat. Baik anak-anakku, apakah ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Sudah jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan kepada Ibu tentang materinya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu sudah share link LKPD interaktif di grup WA ya. Ya, kalian dapat mengerjakan LKPD tersebut untuk lebih memahami konsep materi yang kita pelajari hari ini. Ada yang sudah mengerjakan? Sudah. Oke, bentar. Ibu akan tampilkan ya. Ibu akan cek nih. Siapa yang mau Ibu tampilkan? Punya siapa LKPD-nya? Adelia. Adelia, boleh. Ibu tampilkan punya Adelia. Nah, di sini Adelia nilainya 8,4 atau 84. Teman-teman, kita perhatikan ya. Apakah jawaban Adelia benar? Coba perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada pohon, kelinci, dan manusia. Adalah jenis Benda hidup. benda hidup. Betul apa salah? Betul. Kemudian di sini ada gambar timbangan tapi disilang. Artinya tidak dapat ditimbang. Masih ingat? Masih. Apa yang tidak dapat ditimbang? Betul atau salah? Betul. Ciri bukan benda. Kemudian di sini ada segala sesuatu yang menempati ruang. Benar ya? Baik, di sini ada gambar batu, buku, dan juga gelas. Apakah menurut teman-teman sudah benar? Benar. Termasuk jenis benda mati. Dan selanjutnya pada tahap mengamati. Ya.
Di sini Adelia mencantumkan bahwa panas api bukan benda. Betul, Bu. Betul. Kalau batu es, di sini Adelia menjawab bahwa batu es adalah bukan benda. Menurut teman-teman? Gak betul, gak betul. Oke, Kesya. Menurut Kesya salah. Seharusnya bagaimana? Kenapa benda? Menempati ruang. Iya, karena batu es juga menempati ruang dan Masa. iya, mempunyai massa. Baik, di sini ada garam. Nah, Adelia menjawab di sini garam itu benda, betul tidak? Betul. Betul ya, setuju dengan pendapatnya Adelia ya. Ini ada gambar awan. Adelia menjawab ini bukan benda. Bagaimana menurut teman-teman? Betul. Betul, ini bukan benda. Betul. Kenapa betul? Karena tidak mempunyai masa dan tidak menempati ruang. Oke, selanjutnya di sini Adelia mengelompokkan benda. Nah, di gambar yang pertama yang berwarna hijau yang Ibu tunjuk, ada kursi ayunan, ada boneka cat berwarna ungu dan juga helm. Nah, di sini Adelia menjawab mengelompokkan benda berdasarkan ukuran. Bagaimana menurut teman-teman? Salah. Kenapa salah? Harusnya berdasarkan warna. Ya, seharusnya pengelompokannya berdasarkan apa? Warna. Warna. Ya, ada jam, ada topeng, dan juga figura. Adelia menjawab bahwa di sini pengelompokan bendanya berdasarkan ciri fisik bentuk. Bagaimana menurut teman-teman? Benar sekali, Bu. Betul ya, benar sekali. Nah, di sini Adelia mengelompokkan ada paku, ada ornamen kepala boneka, ada kursi, dan juga sepeda. Pengelompokan benda ini menurut Adelia dapat dikelompokkan berdasarkan warna. Bagaimana menurut teman-teman? Salah. Seharusnya apa? Ukuran. Iya, berdasarkan ukuran ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini juga coba perhatikan nih bagian yang Ibu tunjuk. Jawaban Adelia seperti itu. Bagaimana pendapat teman-teman? Salah. Salah. Sekali. Seharusnya Wujud. yakin. Seharusnya berdasarkan apa? Kekuatan ya, Kesya ya. Alasannya kenapa, Kesya? Karena kue itu tidak terlalu keras. Kardus tidak terlalu hasil mereka Karena kue lebih lunak daripada kardus. kardus. Lalu kardus lebih lunak daripada Tangga. tangga karena tangganya terbuat dari Kayu. kayu. Kayu juga lebih mudah patah, lebih lunak daripada Besi. atau tangnya. Kemudian di sini Adelia dalam tabel menjelaskan bahwa benda terbagi menjadi dua jenis, benda hidup dan benda mati. Betulkah teman-teman? Betul. Lalu sifat benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, yaitu ukuran, bentuk, dan warna. Betul ya. Nah, kemudian ada ciri-cirinya. Ciri-ciri benda menurut Adelia mempunyai massa dan mempunyai ruang. Bagaimana menurut teman-teman? Betul. Betul ya. Kemudian di sini ada alat ukur, meteran kain, penggaris, rollmeter, dan pita meter. Menurut teman-teman, jawaban Adelia bagaimana? Betul. Apakah sudah setuju dengan jawaban Adelia? Setuju. Baik. Sini Adelia sudah menyatakan ukuran krayonnya sebesar 7 cm. Dan selanjutnya krayon biru, pensil merah, juga spidol. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah setuju dengan jawaban Adelia? Apakah ada yang salah? Gak ada yang salah, betul. Kemudian di sini penyelesaian masalah digambar di atas adalah pensil milik Ani. Setelah mengukur pensilnya menggunakan penggaris, Ani meraut pensilnya hingga 3 cm. Kemudian berapa panjang sisa pensil Ani? Nah, ini Adelia menjawab. Terlihat tidak? Bagaimana menurut teman-teman? Apa pendapatnya mengenai jawaban Adelia yang ini? Benar. Benar? Apakah cara Adelia menjawab soal cerita sudah benar? Ibu tambahkan ya, seharusnya di sini menggunakan kata jadi. Jadi, sisa panjang pensil Ani adalah 9 cm gitu ya, hanya kurang lengkap dalam kalimat kesimpulannya saja. Sampai di sini dalam mengerjakan LKPD apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas ya? Sudah. Kalau
kalau begitu, mari kita simpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja dari awal tadi. Coba bisa diulang tadi pengertian benda adalah, masih ingat? Segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa. Iya, betul. Atau benda juga dapat ditimbang. Benda dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Apa saja Benda mati jenis dan benda? benda hidup. Ya, benda mati dan juga benda hidup. Benda juga memiliki sifat fisik berdasarkan ukuran, ya. Iya, bentuk. Selain itu ada wujud dan juga kekuatan. Betul. Ya, kita belajar apa lagi tadi? Belajar tentang alat ukur. Ya. Nah, kita mengelompokkan benda berdasarkan fungsinya, yaitu alat ukur panjang. Alat ukur apa saja yang tadi kita pelajari? Dari meteran kain, meter, dan juga kita meter. Mereka memiliki fungsinya masing-masing, berbeda-beda ya. Apa satuannya? Iya, satuan baku. Ada juga yang satuan tidak baku, tetapi di dalam alat ukur tadi satuannya semua baku. Siapa yang bisa menyebutkan alat ukur yang tadi? Satuan bakunya apa? Apalagi? Milimeter dan juga inci. Ya, kita sudah menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Dan bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran melalui Zoom hari ini? Senang sekali. Iya. Pengalaman baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yani mengungkapkan pendapat apa lagi? Dapat mengukur benda yang ada di sekitar kita ya, menggunakan alat ukur penggaris. Siapa yang sudah mengintip materi yang akan dipelajari selanjutnya tentang apa? Ibu informasikan bahwa pembelajaran di tema 3, subtema 1, pembelajaran 2, selanjutnya adalah tentang bahan dasar pembentuk benda. Ya, nah ini berkaitan dengan cara melestarikan hutan. Jadi nanti lebih seru. Ada penebangan liar, kemudian ada kisah tentang pencuri kayu di hutan. Ya, nah, Iya, Bu. harap di pembelajaran selanjutnya kalian bisa semangat seperti hari ini. Kita sudah di akhir pembelajaran. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Bisa? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah birobbil alamin. Ibu mengucapkan mohon maaf apabila selama pembelajaran ini ada beberapa kekurangan, seperti Ibu kurang merespon atau menyinggung anak-anakku sekalian dan juga ayah bunda di rumah. Mau maafkan Ibu? Baik. Terima kasih. Baik anak-anakku, ayo sekarang ucapkan terima kasih sama ayah dan bunda yang sudah membimbing pembelajaran kalian hari ini. Ya, terima kasih Mama, terima kasih Ayah. Ibu sudah share ya link Google Form untuk kalian mengerjakan tes formatif. Jangan lupa dikerjakan. Tuh, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akan mengakhiri dengan membaca doa. Rafid, Ibu tunjuk bisa memimpin teman-temannya berdoa mengakhiri kegiatan? Bisa. Bisa. Baik, membaca surat Al-Asr. Bisa. Ya, Wal-Asr Bisa. ya. Baik, teman-teman yang lain tangannya diangkat. Silahkan Rafid. Teman-teman, mari kita baca doa Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Amin. Iya, terima kasih Rafid. Hari ini Rafid hebat bisa memimpin teman-temannya mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Baik anak-anakku, kita akan berfoto ya. Silakan duduk yang baik, senyum yang manis. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Senyum yang terbaik, boleh ganti pose, boleh tangannya seperti ini atau begini boleh, atau biar keren seperti ini. Iya. 1, 2, 3. Oke, sip. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.